Kau terlalu membelainya tadi. Aku kesal. Kau harus ganti rugi sekarang. Jangan di sini. Ayo pergi ke kamar. Suamiku, silakan duduk di sini. Aku akan ke dalam kamar untuk mengatur beberapa dokumen. Jadi ini yang kau sebut. Mengatur dokumen. Tampaknya yang kusayangi. Hanyalah fantasi masa kecil. Hati-hati. Ayo Hidup ini pahit, tapi harus tetap berjalan. Dulu, Ketua Pledgehouse ke-8 yang lama menyukai, dia ingin aku menjadi Ketua Pledgehouse baru. Mengambil alih Pledgehouse ke-8 yang menguasai alam manusia dan alam baka, memperdagangkan jiwa manusia, tubuh, dan takdir masa depan. Ketua Pledgehouse ke-8 bisa awet muda dan abadi. Tapi saat itu, karena tahu kondisimu buruk, aku rela melepaskan identitasku untuk hidup di sampingmu. Bertahun-tahun, kau ingin jadi cantik. Tu korbankan kakiku. Kau ingin kaya. Tu korbankan mataku. Kau ingin langsing. Kukorbankan kesehatan. Kulakukan ini 5 kali. Mengorbankan segalanya. Semua yang hilang, saatnya mengambilnya kembali. Suamiku, suamimu, kakimu, dan matamu. SST. Suamiku, apa yang kau lakukan? Aku baru bermimpi. Kau berselingkuh. Dalam mimpiku, wanita simpanan itu ada di kamar ini. Suamiku, suamiku. Lelucon macam apa ini? Aku sangat mencintaimu. Mana mungkin berselingkuh? Benarkah? Tidak ada perselingkuhan. Benar-benar tidak. Calobégitu, Père Sympa. Aku, Père Sympa. Ada apa? Côte acute? aku Clairvance. Bersumpah di langit. Jika aku berselingkuh, kuharap disambar petir. Abayang Côte Acuti. Aku. Sejak kecil, aku takut guntur. Baiklah. Aku percaya kau tidak berselingkuh. Suamiku. Kakimu. Tiba-tiba sembuh. Wah, hebat sekali. Aku antar kau ke kamar untuk istirahat. Tak perlu. Ini rumahku. Aku lebih hafal daripada orang luar. Kau tidak apa-apa? Clairvance. Kugunakan cinta kita dulu. Untuk selamatkanmu kali ini. Lain kali, aku tak akan menahan diri. Mulai sekarang, kuakhiri 5 fakta ini.
Aku akan mengambil alih gedung sumpah ke-8. Awalnya kau menjaminkan organ-organmu untuk sumber daya Clara Vance yang kau dapatkan. Jika 5 fakta ini diakhiri dalam sehari, Clara Vance akan terkena hukuman ilahi. Rasakan sakit 10 kali lebih parah. Kaki Clara Vance. Mata. Kesehatan. Bahkan Ethel Corp akan menerima konsekuensinya. Aku sudah melunasi semua yang kutanggung padanya. Sekarang, saatnya dia merasakan. Kesakitan Yang puis à la libertin ini. Ini surat penunjukan The Eighth Pledge House. The Eighth Pledge House akan muncul kembali di dunia manusia. The Eighth Pledge House punya master baru. Kuserahkan seluruh harta keluarga Thompson untuk satu ikrar saja. Sudah kutunggu hari ini selama 30 tahun. Tuhan Maha Adil. Putriku terselamatkan. Ini dasi yang kubelikan untukmu kemarin. Ya, benar. Kamu suka? Aku suka. Semua pemberianmu kusukai. Halo, The Eighth Pledge House muncul lagi? Aku paham, kita harus siap. Ada APA? Apa ITU The Eighth Pledge House? Saat menghadiri acara elit, kudengar para konglomerat membicarakannya. Ada rumah ikrar misterius di dunia ini yang terima gadai tubuh, jiwa, masa depan, bahkan tak terkira yang memenuhi syarat transaksi. Bisa dapatkan semua keinginan. Benarkah ada hal seperti itu? TAPI, rumah ikrar ini sudah disegel lama. Tak kusangka akan muncul lagi hari ini. Pasti banyak konglomerat antre berebut buat ikrar. Bagus. Ayo kita juga pergi. Kukorbankan sehari umurku untuk jamin kesehatan. Marcus, kamu terlalu baik. Padaku. Tentu. Masih ada yang lebih baik. Seolah kau layak. Mau menyia-nyiakan tenaga hidupku? Clara. Kamu di ruang tamu? Hei, Aquos. Ambilkan air es. aku yang ambilkan. Biar saja. Apa yang kau lakukan? Saillant. Erré. Quand? Yeah. Suara apa itu tadi? Saillant. Kenapa ada suara laki-laki di rumah kita? Ini, dia murid yang dulu. Kami sponsori. Akhir-akhir ini dia kerja di Aethel Corp. Datang lapor perkembangan kerja. Oh, aku ingat. Et Marcus. Thorn. Ah, Marcus Thorn. Maafkan saya. Tangan seya je m'tartadi. Sidak terkejukan. Tidak apa, Tien Hayes. Air ini tidak terlalu panas. Baiklah. Suamiku, bayar kebantu ke sofa untuk istirahat. Baik. Aigreco. Duduklah. Suami. Aku akan masak dua lauk. Marcus makan malam di sini nanti. Baik. Silakan kamu pergi. Kamu duduk saja. Baiklah. New York.
Vance, tentang kemunculan kembali The Eighth Pledge Gehouse, bawa aku untuk melihat apa yang terjadi. Jika ada kesempatan berkunjung dengan para pengusaha, tentu akan kubawa. TN. Karena Anda tidak bisa melihat, akan sulit bagi Anda untuk pergi. Serahkan saja istri Anda pada, jangan khawatir. Menyerahkan Clara padamu, aku malah tenang. Lagi pula Clara telah mendukungmu lama. Masa kamu mau mencuri segalanya dari rumah ini? Suami, omong apa kamu ini? Ini cuma canda. Kenapa kamu tegang sekali? Atau memang ada sesuatu antara kalian? Ethan Hayes, kalau terus bicara seperti itu, aku benar-benar akan marah. Baiklah, cukup candaannya. Ayo, habiskan makanannya. Makan yang cukup, lalu beristirahatlah setelahnya. Besok kita harus hadir di Upakara Pembukaan The Eighth Pledge House. Sayang, suamimu yang lumpuh itu, sekarang pasti sudah tidur ya? Cepat temui aku, sangat merindukanmu, dasar wanita penggoda. Hari ini, kita akan bertemu Master Pledge House yang baru. Kita harus beri kesan baik. Jika bisa menjalin hubungan dengan Pledge Gehouse, mulai sekarang, kita akan melambang tinggi. Jangan khawatir, Clara. Dengan bakat istimewaku, asal bertemu Master Pledge Gehouse sekarang, pasti bisa menjalin hubungan. Nanti saatnya tiba, buanglah pria lumpuh itu, dan bersama Aku janji. Suamiku, hari ini, tunggu di rumah sampai aku pulang. Jika beruntung bertemu Master Pledge Gehouse baru, aku akan minta dia memulihkan penglihatanmu. Calo Begitu Pergila. Hati-hati di jalan. Kau tak akan menyangka. Master Pledge Gehouse saat ini yang kau ingin temui adalah orang yang selama 3 tahun mendampingi. Hari ini, aku akan menampakkan diri sebagai Master Pledge Gehouse baru. Akan kuurus habis-habisan kalian pasangan jahat ini. Tuan Thompson, untuk pertemuan dengan Master Pledge Gehouse baru ini, syarat apa yang sudah Anda siapkan? Separuh aset keluarga Thompson saya, tawaran yang sangat murah hati. Lalu apa yang ingin Anda dapatkan? Kita semua sudah di usia ini, bukan? Kekayaan hanya bersifat lahiriah. Yang saya inginkan adalah tambahan 20 tahun hidup untuk menikmati waktu bersama keluarga. Tuan Sterling, bagaimana dengan Anda? Separuh aset keluarga Sterling untuk memastikan keluarga Sterling terus berjaya 100 tahun lagi. Kau ini tua-tua, tetap saja pencinta uang. Sudah tanya semua orang, lalu syaratmu apa? Saya. Belum bisa saya beritahu. Licik benar kau. Dia juga datang? Master Pledge Gehouse ke-8 menerima janji dan menyetujui syarat pengaju. Master memerintahkanmu mencari Clara Vance dan investasikan $100 juta tanpa syarat. Master menjamin keluarga Howard akan bertahan 100 tahun lagi. Terima kasih atas karunia-Nya, Master. Pledge Gehouse ke-8 sudah tertutup bertahun-tahun. Orang ini tetap dapat berkat. Pasti punya hubungan khusus dengan Master. Kita tak boleh meremehkan mereka. Nona Vance, Anda juga datang?
Kepala keluarga Howard sadar menyapaku di depan umum, sepertinya dia mulai menyadari potensi perusahaan kita. Tuan Howard, terima kasih tulus saya, kalau bukan karena Anda, saya takkan pernah punya kesempatan menghadiri acara sekelas ini. Jangan sungkan. Nyonya Vance, nanti saat kita temui pemilik rumah sumpah baru, tolong beri kata baik tentang saya di depannya. TAPI. Aku bahkan tak kenal pemilik rumah sumpah baru itu. Tidak mungkin. Sepertinya dia lebih suka menyamar di antara kerumunan, tidak ingin menarik perhatian. Tidak apa. Dan ini? Ini adalah suamiku, Marcus Thorne. Dia juga wakil presiden perusahaan saya. Mangking Kedayala, yang bersumpah dengan sang master tadi, untuk dapat investasi bagi Clara Vance? Anak muda, kau kakap menjesengkan dan berprestasi. Kita harus tetap menjalin hubungan ke depannya. Apa orang penting sejati, semuanya rendah hati? Atau justru, aku terlalu menonjol? Semua sudah hadir. Pemilik rumah sumpah baru tiba. Ethan Hayes. Kenapa dia ada di sini? Legipula dia buta, tekat APA? Siapa itu? Itu pemilik rumah sumpah sekarang, masih muda sekali. Benarkah itu pemilik rumah sumpah sekarang? Entahlah. TAPI. Dia tak terlihat seperti itu. Jangan nilai buku dari sampulnya, sepertinya mereka saling kenal. Mari kita tunggu. Ethan Hayes. Kini kau bisa melihat? Bagaimana rasanya? Kau kecewa aku bisa melihat, ya? Sayang. Acara seperti ini tak cocok untukmu hari ini. Longo saja. Tak cocok untuk... Apakah lebih cocok untuk selingkuhanmu? Kau. Sejak kapan kau tahu? Malam itu, saat badai petir, kau kira aku tak melihat apa-apa? Aku sengaja membiarkan kelakuan memalukanmu dan selingkuhanmu ini di depan mataku sendiri. Kalau sudah tahu, tak usah kami sembunyikan lagi. Seperti yang kau lihat, istrimu sekarang milikku. Aku selalu kasihan padamu. Kusuruh Clara Vance membantumu, tapi hasilnya malah duri dalam daging. Kau yang suruh Clara membantuku? Jujur saja, Clara dan aku sejak kuliah sudah sering berduaan berjam-jam. Hanya kau yang bodoh, terus kerja keras untuknya. Ngomong-ngomong, terima kasih ya. Kalau matamu tidak buta, dan Clara kesepian, dia tak akan kembali padaku. Apa ini benar? Ethan Hayes. Berani beraninya kau menyuduhku. Sejak kita menikah, kau cuma di rumah. Hidup dariku bertahun-tahun. Aku yang kerja keras, sendirian di perusahaan. Sementara kau jadi pengangguran, tak berguna di rumah. Apa kontribusimu? Kau bisa apa? Tidakkah kau sadar, cintaku padamu? Cinta? Untuk apa cinta? Madam Abuta, tak bisa jalan, kesehatanmu buruk. Kalau bukan karena aku memberimu sisa makanan, kau sudah mati kelaparan di jalanan. Tidakkah kau sadar? Kokira. Semua yang kau punya, karena kemampuanmu, usaha pribadimu, Kubritau. semua karena penglihatanku, kemampuanku berjalan, dan kesehatanku jadikan jaminan untukmu. Ethan Hayes, kau harus membuat kebohongan lebih meyakinkan. Siapa tak tahu The 8th Pledge House sudah bertahun-tahun tertutup, orang penting saja tak bisa mengaksesnya, apalagi kau? Ini urusanku dengan istriku. Si penjilat seperti berani ikut campur? Sudah, Ethan Hayes, kau kira aku tak tahu maksud kedatanganmu? Kau cuma ingin memanfaatkan Pledge House untuk mengubah nasibmu. Dengar baik-baik, percuma saja usahamu. Kau pikir datang ke sini bisa menarik perhatian sang master? Orang seperti sumbangkan semua organmu pun sang master tak akan mau. Nona Luna, kapan sang master baru tiba? Sang master baru tak lain adalah Ketua Pledge House baru kita adalah Nyonya Luna, ketua Pledge House baru. Kapan dia akan tiba? Aku tak berhak mempertanyakan. Tindakan sang master, semua harap tunggu dengan sabar. Ethan Hayes,
Samuel Yang Hatter hari ini adalah tokoh penting dari kota Grandview. Lebih baik pergi sekarang juga. Atau, menurutmu orang-orang ini akan mendukungku atau kamu? Para tamu terhormat, apa pendapat kalian? Ethan Hayes, APA Kauhila? Apa kau tahu siapa mereka ini? Nyonya Vance, pernikahan singkat pun menciptakan ikatan. Tapi perselingkuhan mulah awal masalahnya. Tradisi keluargaku sangat ketat. Persetubuh dengan wanita bersuami adalah pantangan besar. Clara Vance dapat dukungan dari Fred Gehose. Pasti ada pihak berpengaruh di belakangnya. Kita tak boleh meninggalnya. Aku tak setuju. Nyonya Vance mengelola perusahaannya sendiri, bekerja siang malam, membuat bisnisnya tetap berjalan. Ethan Hayes ini, selama ini hanya numpang hidup darinya, tanpa kontribusi apa-apa. Nyonya Vance merawatnya, meski dia sakit-sakitan, itu adalah kebaikan luar biasa. Soal perselingkuhan Nyonya Vance, Kereza, itu bisa dimaklumi. Bocah tua sintik, apa pikun sudah? Keluarga Howard adalah keluarga teratas di sini. Ini benar-benar membuat kita semua terlihat tak mampu. Sebentar lagi kalian akan tahu betapa perkuasaannya Nyonya Vance sebenarnya. Baiklah, Ethan Hayes, aku peringatkan kau. Pulang sekarang juga. Aku masih bisa mempertimbangkan untuk tetap bersamamu. Kalau tidak, aku akan menceraikanmu. Tak perlu repot-repot. Sudah kubawa sendiri. Surat cerai ini. Apa maksudmu? Sudah kutandatangani. Setelah kau tanda tangan, perjanjian ini berlaku resmi, lalu aku akan pergi. Ethan Hayes, awalnya ingin ku beri kesempatan karena kenangan masa lalu, tapi karena kau tak hargai. Jangan salahkan aku nanti. Pergi. Cepat jangan pernah muncul lagi. Aduh, Heideku, hatiku sakit sekali. Sayang, kita ini jodoh yang ditakdirkan. Dia ini alih-alih bersyukur, malah berani menceraikanmu. Kereza, dia telah melepas satu-satunya kesempatan untuk sukses. Yang akan kehilangan kesempatan, justru kalian berdua. Bodoh, masih berkuar saja? Luna, upacara resmi dimulai. Baik Tuan. Ini tidak mungkin. Samuel pasti tahu kalau Ethan Hayes cuma sampah masyarakat. Sudah 3 tahun dia tak berguna. Lampa total. Hanya berkat Nyonya Vance, dia bisa bertahan sampai sekarang. Mana mungkin dia jadi Master the 8th Pledge House? Aku juga dengar. Suami Nyonya Vance lumpuh total. Pria seperti dia bisa dapat. Cantik seperti Nyonya Vance. Itu sudah untung luar biasa. Sekarang mau sok jago di sini? Konyol sekali. Marcus benar. Ethan Hayes, kita sudah menikah bertahun-tahun. Kalau punya identitas seperti itu, mana mungkin aku tak tahu? Jadi kamu masih ingat kita suami istri? Maksudmu apa? 3 tahun ini, pernahkah sekalipun kau memperlakukanku sebagai suamimu? Ethan Hayes, jangan carry simpati dengan jadi korban di sini. Aku sudah sangat baik padamu 3 tahun terakhir. Semua orang bisa bersaksi. Benar, jangan sok polos setelah dapat untung. Oh begitu? Quelle aubergine tu? Coba aku uji kamu. Kapan ulang tahunku? Ethan Hayes, jangan keterlaluan. Mana mungkin aku tak tahu. Ulang tahunmu, bukannya ulang tahunmu. Tanggal 20 Maret. 20 berapa Maret? 28? Itu ulang tahun selingkuhan. Bukan? 3 tahun terakhir tiap tanggal itu. Kau keluar semalaman. Ya ampun. Bagaimana mungkin aku tak ingat? Ulang tahun Ethan Hayes? Nyonya Vance sibuk dengan segudang urusan. Aneh apa lupa, tanggal tak penting? Sebagai lulusan universitas ternama dan CEO Ethel Corporation, dia masih mentolerirmu. Kau harusnya bersyukur. Mau dia ingat ulang tahunmu juga? Jangan minta yang enak-enak. Benar, Ethan. Bereskan tuduhanku. 3 tahun ini kau makin main pakai semuanya diriku. Pernahkah kau jalankan kewajiban sebagai suami? Aku lembur tiap hari. Pernahkah kau perhatikan aku? Sudah, aku lakukan.
Bisa selingkuhanmu membuktikannya? Aku. Clara bilang dia lembur malam ini. Aku akan memberi kejutan. Aku bawa kesukaannya. Ikan kakap kuku. Dia pasti senang. Apa yang kau lakukan? Kau dari Ethel Corporation. Maaf. Omong-omong. Halo, saya mencari istri saya, Clara Funch. APA. New York. Vance Istromo. Dan aku Raja Dunia. Cepat pergi dari sini. Minggir. Apa yang kau lakukan? Lihat jalanmu. Packthorn, Catania, New York. Funche istrinya. Saya minta maaf. Mengerti, saya yang urus. Baik. Ethan Hayes, benar? New York. Funche pernah sebut Anda. Oh, benarkah? Bisa antar saya naik? Tidak masalah. TAPI New York. Vance sedang lempar. Tidak pantas Anda temui dia kalau karyawan lihat Anda berpenampilan begini. Bagaimana kalau begini? Saya bawa makanan kesukaannya. Bisa tolong antar ke dia? Dia tidak enak badan. Lembur pasti melelahkan. Baiklah, saya mengerti. Anda boleh pulang sekarang. Terima kasih. Dasar tolol tak berguna. Sudah lumpuh masih bisa jalan? Nanti jatuh mati kau. Marcus, APA yang kau lakukan di sini? Ethan Hayes? Suamiku pernah ke sini, kenapa dia pergi tanpa menemuiku? Nona Vance. Apa dia benar suamimu? Ada APA? Dia bilang, kau sering kerja lembur. Tapi dia tak percaya. Jadi dia datang untuk memastikan. Dia bahkan bertanya, berapa pria yang ada bersamamu? Gila, selalu curiga dan paranoid. Entah apa lagi ulahnya sekarang. Lupakan saja, Nona Funche. Jangan dipikirkan. Ayo lanjutkan kerja menyusun proposal. Sayang. Aku masak ikan kukus untukmu. Ethan Hayes, kau kenapa sih? Jangan datang ke kantor cari aku lagi. Aku jadi bahan ejekan. Ethan, kau benar-benar jahat. Berani-beraninya menjebakku. Aku tak pernah melihatmu mengirim apapun ke Nona Funche. Nona Vance, percayalah padaku. Ethan Hayes, Bukankah aku kerja lembur tanpa henti? Hanya untuk pekerjaan ini. TAPI kau tak percaya padaku. Bahkan kau datang mengawasiku di kantor. Ini bentuk perhatianmu? Kau percaya semua omongannya? Kalian berdua, Pas en Yongina. kalian memang cocok. benar. Mereka bermasalah. Clara Funche adalah tokoh penting yang diawasi ketat Master the Eighth Pledge House. Jika ku bantu dia sekarang, pasti dia akan ingat kebaikanku. Masalah hari ini sangat krusial. Sebaiknya kita tak berlarut-larut dalam konflik keluarga sepele ini. Tak perlu diperpanjang. Bagaimana pendapat kalian? Benar. Senyo Yang hadir di sini adalah tokoh terpandang di Grandview City. Tokoh publik terhormat. Kami Senyo datang untuk Master the Eighth Pledge House. Kau duduk di singgasana. Bersikap sak berkuasa sendiri. Jelas kau tak menghargai siapapun di sini. Ethan Hayes, ku dengar baik-baik. Jangan keras kepala. Turun dari sana sekarang. Jika kau murkai, Master the Eighth Pledge House, bukan hanya keluarga Funche, tapi seluruh Grandview City akan hancur. Kau akan binasa selamanya. Saya mengerti, Ethan Hayes, yang kau lakukan. Ini semua untuk menghancurkan Aethel Corp. Dan balas dendam pada Nyonya Vance. Benar kan? Ethan Hayes, pikiranmu sangat jahat. Kau coba alihkan kesalahan. Membangkitkan Amara Master Ramasumpa, lalu menjebakku, bukan? Dulu aku ingin membunuhnya, tapi Clara Funche selalu menghalangi. Hari ini, aku akan gunakan rumah sumpah ke-8 untuk menyingkirkan Ethan Hayes. Ethan Hayes, upacara agung hari ini adalah acara megah, tapi kau tetap nekat membuat onar. Jelas kau tak menghargai rumah sumpah ke-8 atau para tokoh berpengaruh di Kota Grandview. Benar.
Aku tidak. Lalu kenapa? Nyonya Luna, pria ini sangat lancang, mencemarkan posisi suci. Takkan kau hukum dia? Aku ingin melihat pertunjukan. Mungkin Nyonya Luna ragu bertindak karena Master Rumah Sumpah belum muncul. Jika begitu, aku akan meringankan beban Master Rumah Sumpah. Master Rumah Sumpah sangat baik hati. Dia sudah toleransi kelancanganmu berkali-kali. Aku, Howard, tak bisa diam lagi. Benar, ada yang tak tahan. Berani menghina keluarga Howard. Ethan Hayes tamat hari ini. Ethan Hayes, kau teras mengaku sebagai Master Rumah Sumpah ke-8. Tapi aku punya bukti. Ethan Hayes bukan apa-apa. Tapi aku punya bukti bahwa Ethan Hayes bukan siapa-siapa. Bukti apa yang kau punya? Tunjukkan padaku. Sudah lama aku tahu identitas asli Master Pledgehose. Mustahil itu adalah kau, Tuan Howard. Anda tahu identitas Master Pledgehose. Tolong ungkapkan segera. Jangan biarkan penjahat ini terus bersikap sombong. Aku tidak sepenuhnya yakin, tapi aku tahu, selain Nona Luna, ada orang lain di sini yang pasti mengetahui identitas asli Master Pledgehouse. Siapa itu? Nyonya Vance, bolehkah aku bicara? Tuan Howard. Anda bertanya padaku? Nyonya Vance, Anda dan Master Pledgehose yang terhormat seharusnya saling mengenal baik, Tuan Howard. Jangan asal bicara, Master Pledgehouse dari Pledgehose ke-8 dan aku tidak pernah bertemu. Bagaimana mungkin tak pernah bertemu? Bagaimana dia bisa memintaku untuk berinvestasi $1 juta untuk danai Itel Corp, MU? 3 tahun lalu, perusahaan ini hampir bangkrut dan terlilit utang. Kepala keluarga Howard yang investasi ratusan juta. Untuk bantu atasi krisis dan ubekiden. Nona Luna bilang jika aku bisa investasi $100 juta pada Jarakan Berry keluarga Howard. Kemakmuran abadi 100 tahun. Jadikan kami keluarga terbaik di Grandview City. Jika bukan teman penting, Master Pledgehouse, mengapa dia sangat menghargaimu, Nyonya Vance? Bahkan Master Pledgehose ke-8 tak ragu gunakan koneksi untuk membantumu. Seseorang yang diam-diam berkorban untukku. Tanpa meminta imbalan apapun. Mungkinkah, Marcus? Nyonya Vance. Kau enggan mengungkap identitas sang master. Mungkinkah kau ingin beri Ethan Hayes kesempatan terakhir? Aku. Ethan Hayes keras kepala. Nyonya Vance, jangan ragu. Sudah waktunya memutuskan. Selama bertahun-tahun, perhatianmu padanya sudah lebih dari cukup. Tapi dia malah ingin manfaatkan kesempatan untuk menjerumuskanmu. Dasar pengkhianat tak tahu terima kasih. Hatinya pantas dihukum. TAPI. Aku benar-benar tak tahu soal ini. Mustahil. Sungguh mustahil. Kecuali ingatanku salah. Ingatanmu tidak salah. Yang membriqué du Harga Howard. Keberuntungan sahabat itu Adala Q. APA. Jadi, maksudmu, kaulah yang membuat keluarga Howard investasi $100 juta ke perusahaan? Tidakkah kau sadar? Dia hanya mendengar ucapanku, lalu berusaha memanfaatkannya. Jika dia benar memberi keluarga Howard keberuntungan seabad silam, mengapa disembunyikan? Ethan Hayes, kau keterlaluan. Hal seperti ini, kenapa kau anggap lelucon? Nyonya Vance membesarkannya santahun, tapi jadi penjahat. Sekarang dia menjago. Setiap kejadian hebat diraga hasil karyanya. Cukup, Ethan Hayes. Berhenti membuat masalah. Nyonya Vance mungkin toleransi, tapi aku, Howard, tidak. Jika tak segera turun, aku takkan segan. Mari lihat siapa berani. Nyonya Luna, kenapa kau bela orang hina seperti ini? sekarang aku paham. Makontak Mongo. Lalu kira aku mudah ditindas? Omong kosong, dasar gigolo. Berani dia palsukan juru selamat Pledgehose? Dia pantas dihukum mati. Kalau begitu, ayo maju. Ini artefak dunia bawah. Legenda menyebut ini milik juru selamat Pledgehose ke-8. Buku Karma. Ini, bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana dia bisa memiliki artefak suci seperti ini? Mungkinkah dia? Sang Guru Pledgehouse, buku catatan karma ini mencatat karma semua 6 alam kehidupan dan mengetahui hukum kelahiran kembali. Ini adalah artefak suci dunia. Yang tidak berpendengan, silakan meninggalkan tempat. Adakah yang masih meragukan identitasku saat ini? Kepala keluarga Howard TN Howard. Saya Anga Ondaperna. mengajukan permohonan resmi. Semuanya tercatat di dalam buku catatan karma. Apakah Anda ingin saya
membacakannya untuk Anda? Saya. Ini, si tua bangka ini. Apa sebenarnya yang ingin dia tekarkan? Sangat gugup. Kepada Yang Mulia Guru Pledgehouse. Seiya, Howard. Memiliki seorang cucu perempuan. Dia cantik jelita dan berbakat dalam musik. Saya rela menyerahkan seluruh kekayaan dan 8 generasi berkah leluhur untuk menikahkan cucuku sebagai istri kedua Anda. Jika Honda Setuju. Perjanjian bisa langsung dibuat. Apa-apaan ini, tua bangka? Kau benar-benar tak tahu malu. Tadi saya sudah tanya, kenapa tak kau sebutkan maksudmu? Berani-beraninya kau menyimpan pikiran seperti ini, menjadi besanan dengan sang guru. Kejayaan dan kekayaan masa depan akan tak terbatas. Bahkan umurmu bisa diperpanjang dan memberkati generasi. T.N. Howard, kau benar-benar memainkan akal licik, ya? CIH, apa nilai orang seperti kita di mata sang guru Pledgehouse? Apa harga diri kita? Pantaskah kita menjadi besanan dengan sang guru? Aku pasti buta sampai tertipu begitu. Masih mau bergaul dengan pasangan hina itu. Tuan rumah sumpah, ini salahku karena terlalu bodoh. Aku tak menyadari jati dirimu yang sebenarnya. TAPI, kau suami Naomi Vance. Mengapa sembunyikan identitasmu? Kurang ajar. Urusan tuan rumah sumpah, bukan urusanmu untuk ikut campur. Tak menghormati tuan rumah sumpah hanya tidak sopan, tapi juga bicara seenaknya. Tahu tak? Tuan rumah sumpah bisa beri keluarga Howard kekayaan Seabad, juga bisa cabut kapan saja. Ya. Tuan rumah sumpah, mata tuaku yang sudah kabur, sampai tak mengenali jati dirimu. Tuan rumah sumpah, bisa beri maaf sekali ini? Keluarga Howard sudah bertahun jadi penguasa kota Grandview. Itu prestasi luar biasa. Awalnya ingin dukung keluarga Howard jadi keluarga elit di ibu kota. Tapi nyatanya, Tuan Howard, visi dan wawasanmu sangatlah biasa saja. Kini Kumumikan. Dukungan untuk keluarga Thompson. Mereka akan jadi penguasa baru Grandview. Terima kasih, Tuan rumah sumpah. Pasangan brengsek itu, keluarga Howard takkan tinggal diam. Urusan keluarga hari ini sebenarnya tak ingin diumbar. Mafkan adegan memalukan ini. Hari ini, kukumpulkan kalian semua karena ada sesuatu yang harus kumumikan. Aku akan kembali ke dunia bawah untuk memimpin Rumah Sumpah ke-8. Sekarang, ajukan permohonan kalian. Tunjukkan barang jaminanmu. Jika aku setujui, kita bisa buat perjanjian baru. Apa? Tak ada yang mau mengajukan? Tuan rumah sumpah, Huzanggap Jamingkan Setengah. Aset keluarga demi tambahan 20 tahun umur bagi orang tua ini. Disetujui. Terima kasih, Tuan rumah sumpah. Selanjutnya, Tuan rumah sumpah, aku, Quentin, mendapat anak di usia senja tak muda. Hujamingkan 70% aset keluarga untuk kesembuhan putriku. disetujui. Ayah, Terima kasih anugerahnya, Tuan rumah sumpah. Silakan berikutnya. Terima kasih, Tuan Rumah Ikrar. Terima kasih banyak, Tuan rumah ikrar. Baiklah. Seluruh perjanjian baru kalian. Tela Ditanda Tangani. Upacara agung berakhir di sini. Ingatlah baik-baik, mulai saat ini, selalu junjung niat baik. Jika suatu saat ketahuan, ada yang berbuat jahat atau menindas yang lemah, perjanjian langsung batal. Aku tak akan memberimu keringanan. Saya, Tuan rumah ikrar. Selain itu, setelah pulang nanti, jangan bocorkan isi perjanjian bagi mereka yang Tak Menanda Tangani Père Jean-Gian. ingatan tentang rumah ikrar ke-8 akan dihapus seluruhnya. Tuan rumah ikrar. Bisa beri saya kesempatan sekali lagi? Howard. Setelah pulang, Magasin Camp d'Iris Setin. perbaiki perilakumu. Inga. Perbanyak perbuatan baik. Lepaskan niat menguasai kekuasaan dan skema licik. Mungkin keluarga Howard masih punya kesempatan bangkit. Ya, pasti. Saya akan berubah, sungguh-sungguh. Upacara telah berakhir. Semua bisa pulang. Tuan rumah ikrar, saya penasaran tentang sesuatu. Boleh saya bertanya? Bicaralah. Apa Tuan Rumah Ikrar dulu? Pernah membuat janji apa untuk Nona Vance? Diam. Kau kakek-kakek, cerewet sekali. Baiklah, akan kuperlihatkan.
Ini semua, Père Jean Yang Bua. Untuk Clara Vanch 3 tahun terakhir. Hekeon. Keberuntungan, Penglehik, kesehatan. Jadi ini penyebab tuan rumah ikrar tak berdaya selama 3 tahun karena perjanjian ini. Hari ini kudukung keluarga Thompson. Kesempatan ini langka. Tuan Thompson. Ingat baik-baik setelah pulang. Pegang teguh niat baik. Jean en me lançant que j'annonce ça. Tenang saja, tuan rumah ikrar. Setelah kembali nanti, saya akan langsung keluarkan $1 miliar untuk Yayasan Amal Kota Grandview. Tuan. Langkahkan kaki melewati pintu ini. Tuan akan langsung ke dunia baka. Memimpin markas rumah ikrar ke-8. Tuan sudah bekerja keras 3 tahun ini. Apa yang terjadi? Masih ada ikatan duniawi. Karma yang belum terbayar. Apa yang terjadi? Ikatan duniawi yang belum terselesaikan. Karma yang belum terpenuhi. Ini pasti alasannya. Mengapa alam baka tidak menerima? Tapi Master sudah jelas dan kau sudah menguasai buku karma suci. Mengapa tetap tak bisa masuk alam baka? Aku mengerti. Perusa en Claravance, est-elle corporation? Selamat karena aku tanda tangani perjanjian. Begitu cara menyelamatkannya. Meski perjanjian sudah disobek, perusahaannya tetap berkembang. Ini pasti ikatan duniawiku yang tersisa. Mudah saja. Ethel Corporation. Kessel cuma perlu membereskan. Tidak boleh. Karmaku sendiri. Harus kuputus sendiri. Jika tidak, alam baka akan menerimaku. Seperti ini, kalian pulang duluan. Makhluk alam baka yang tinggal di dunia akan menderita sakit menggerogoti tulang. 3 hari terakhir ini, biarkan aku menemani Master sedikit lebih lama. Baiklah. Akan kuselesaikan cepat ikatan duniawi yang tersisa ini. Ayo pergi. Kenapa kau kembali? Bukannya sudah bercerai dengan Clara? Sepertinya. Aku hanya menghapus ingatannya tentang buku karma. Mazala sebelum Père Souriant. Dia tidak lupa. Aku kembali untuk ambil barang. Barang apa? Kurasa kau mau berbaikan. Kau berlebihan. Di mana Claravance? Suruh dia keluar. Aku perlu bicara. Ethan, kau sudah bercerai dengan Clara. Sekarang, ini bukan rumahmu. Kau masuk tanpa izin. Baik, aku takkan masuk. Suruh saja dia keluar. APA, kau pikir jika bertemu, api lama akan menyala lagi? Kuberai tahu. Tidak mungkin, mustahil. Ethan Hayes. Lihat baju yang kupakai ini. Tidak asing kan? Benar, ini gaun malam. Seharga $2 juta. Sutera Damask Clara. Kau suaminya. Terlalu pelit. Untuk sering memakainya. Kini jadi milikku. Cocok untukku? Pak, aku tak barang bekas itu cocok untukmu. Kau, apa katamu? Pergi. Kon Melemu. Ethan Hayes, kau akan membayarnya. Sayang, di mana celana dalamku? Setelah sekian tahun, ini pertama kalinya, aku tak ditemani Ethan. Sayang, Ya? aku sudah selesai mandi. Sudah kusiapkan untukmu baju bersihmu di meja rias. Taruh saja baju kotormu di keranjang cucian. Baik. Ini. Minum susumu sebelum tidur. Bagus untuk kesehatan. Sayang, Ya? kamu sangat baik padaku. Aku akan selalu baik padamu. Asal kau tak merendahkan. Omong kosong apa ini? Mana mungkin aku merendahkanmu? Kamu yang terbaik. Sumai terbaik. Di dunia ini.
Selama 3 tahun terakhir, aku selalu diurus olehnya. Tanpa dia, aku tak tahu di mana letak bajuku. Ethan, antara kita, benarkah sudah berakhir? Kenapa toples permennya pecah? Ethan, malam ini sengaja kuajak Marcus Torne tinggal bersamaku. Jika kau benar mencintai-ku, seharusnya kau kembali dan lihat. Ethan, kenapa kau kembali? Clara, aku hanya nonton TV di ruang tamu. Dia datang dan memukulku. Ethan, apa yang kau lakukan ini? Minta maaf pada Marcus sekarang. Minta maaf ke dia? Masih mau pukul aku di depan Nyonya Vance? Apa yang kau mau sebenarnya? Jangan keterlaluan. Aku cuma ambil barang-barang. Kau mau pindah? Bukan urusanmu. Berani sekali kau kembali dan Berkmas? Semua yang kau makan. Pakai. Dan kenakan selama ini. Mana yang bukan Nyonya Vance yang balikan? Kasih ke aku. Kasih apa? Jimatku. Jimat apa? Jimat yang kuberikan dulu saat ulang tahun pertamamu. Anak-anak, sekarang saatnya kasih hadiah. Ini hadiah dariku. Clara, ini hadiah ulang tahunku untukmu. Terima kasih. Apa ini, Eden? Kenapa kasih hadiah jadul begini? Jangan asal bicara. Ini peninggalan terakhir orang tuanya. Ini sangat berarti. Ethan, aku tak tahu hadiah ini sangat berharga. Jangan khawatir, akan kujaga baik-baik, tak akan kurusakan. Clara, mulai sekarang akan kulindungi kau. Jika aku tak ada di sampingmu, jimat ini akan menjagamu menggantikanku. Di ulang tahun pertamamu, kuberikan itu padamu, jimat itu. Jimat apa? Aku sama sekali tidak ingat. Kenapa kau memendanjaku seperti itu? Aku benar-benar tidak ingat. Clara Vance. Apakah kau sudah gila total, atau sekadar bermain-main? Apa maksudmu? Itu hanya jimat tak berguna. Mengapa Nyonya Vance menyimpannya? Pasti sudah dibuang. Dia memukulku lagi. Jika tak bisa bicara sopan, lebih baik diam. Jika berani mengoceh lagi, kekoyak mulutmu. Sudah cukup, Ethan Hayes. Ini hanya jimat tak berguna. Katakan, seperti apa bentuknya? Akan kubeli yang serupa, lalu kukembalikan padamu. Jika tak bisa dibeli, akan kusuruh buatkan. Jika satu tak cukup, Cubson Serratus. Semua akan kukembalikan. Kakak, bisakah kau berhenti? Bersikap tidak masuk akal? Meski kau beri 10.000, apa gunanya? Itu satu-satunya kenangan peninggalan orang tuaku sebelum meninggal. Dulu kuberikan padamu karena kau anggap keluarga. Aku bersama. Akan melindungimu seumur hidup. Tapi kau tak pernah peduli padaku. Dulu aku buta. Tapi hatiku lebih dari buta. Ethan Hayes. Ethan Hayes, berhenti. Kau akan pergi begitu saja? Tak ada yang ingin kau katakan? Sudah kusampaikan semuanya. Sekarang, Padamu. tak ada lagi yang kubicarakan. Kau kembali secara dramatis, mengcarry jimat itu. Kini kau tak mau lagi, lalu pergi begitu saja. Kurasa kau hanya membuat keributan agar Nyonya Vance merasa bersalah. Kini aku mengerti. Kau dengar kabar, Ethel Corp akan go public dalam 3 hari dan nilai saham akan melambung. Jadi kau mau kembali berdamai dengan Nyonya Vance, memohon maaf ya? Mimpi. Aku takkan pernah memaafkannya. Kekualai. Kecuali kau, Ethan Hayes, berlutut dan memohon padaku. Mungkin akan kuperhatikan permintaanmu untuk tinggal. Tentu saja, kau juga tak bisa halangi aku dan Marcus untuk melanjutkan hubungan kami. Pasangan yang menjijikan, tak tahu malu. Apa kau sebut kami? Dengar baik-baik, Ethel Corp akan bangkrut dalam 3 hari. APA. Ethan.
Kau terlalu tinggi, menganggap diri sendiri. Kau bilang Aethel Corp akan bangkrut, lalu pasti terjadi? Ethan Hayes, tak bisakah kita berpisah dengan baik? Berpisah dengan baik saat kau berselingkuh. Dans Gagna. Saat kalian berdua melakukannya, tepat di hadapanku. Apa kau berpikir untuk berpisah baik-baik? Baiklah, Ethan Hayes. Parenti berpura-pura. Bukankah kau cuma iri karena kami akan meraih kesuksesan? Kau tak bisa menikmati kekayaan dan kejayaan ini. Jadi kau penuh dengki dan kebencian. Kau terlalu egois. Ya, kami memang bersama. 3 tahun terakhir, aku selalu ada di samping Clara, merawatnya. Cinta tumbuh seiring waktu, itu hal yang wajar. Ethan Hayes, selama ini, aku kerja siang malam. Jika Markus tidak mendukungku, aku sudah jatuh sejak lama. Mengapa begitu? Mengapa kau tak bisa memahami posisiku dan perasaan ini? Ya. 3 tahun terakhir, kalian tak terpisahkan. Sangat jatuh cinta. Aku orang asing. Tapi dengarkan, satu hal. Tanpa aku, tak akan ada. Ethel Corp Samasekali. Ethel Corp Mo. Pastilla Canrintu. Ethan Hayes. Clara, Ada APA? Aku. Yontungku. Sakit sekali. Jangan khawatir. Aku akan bawa kau ke rumah sakit. Cepat kejar cepat. Tuan Pledgehouse. Mengapa Anda memilih kembali dan tinggal di sini? Ini tempat aku tumbuh besar, sejak kecil. Setelah ini, aku jarang akan kembali. Aku ingin habiskan hari-hari terakhir di sini. Aku ingin menghabiskan hari-hari terakhir di sini. MHM. Permisi. Kalian berdua siapa? Nak, aku mencari kepala panti kalian. Apakah beliau ada? Ya, ada. Lily akan mengantarmu ke... Ok. Kepala pantinya ada di dalam. Camarilla. Kepala panti. Main Kalur Sebenter. Dah, Nenek El. Ethan, Ada perlu APA ke sini? Kepala panti. Aku minta maaf. Aku sakit selama beberapa tahun terakhir, dan tak pernah kembali ke panti untuk menengokmu. Kau tak marah padaku, kan? Syukur kau sudah sembuh. Di mana Clara? Kenapa Clara tidak ikut pulang bersamamu untuk berkunjung? Dia. Akhir-akhir ini dia sibuk sekali, jadi tak bisa datang. Lupa aku. Clara sekarang orang penting. Sangat berpengaruh. Beberapa hari lalu aku lihat berita tentangnya di perusahaan Aethel mereka. Cedar Go Public. Ethan, kenapa wajahmu terlihat seperti ada yang dipikirkan? Tidak. Aku baik-baik saja. Kepala panti bahaya. Lily tiba-tiba muntah darah dan pingsan. Cepat, panggil ambulans. Siapa wali anak ini? Anak ini yatim piatu. Saya direktur panti asuhan. Dok, jika ada yang ingin disampaikan, tolong sampaikan pada saya. Anak ini menderita nefritis parah. Jika tidak segera diobati, fungsi ginjalnya akan cepat memburuk dalam hitungan hari ke minggu. Kalau begitu, bagaimana cara menyelamatkannya? Hanya transplantasi yang bisa menyelamatkan nyawanya. Transplantasi ginjal? TAPI. Selama ini anak ini terlihat sehat. Bu Direktur. Transplantasi ginjal biayanya sangat... Jangan khawatir, Li. Ibu akan mencari cara untuk mengumpulkan dananya. Bu Direktur. Orang tua Lily tahu. Lily sakit dan pengobatannya butuh biaya besar. Makanya mereka meninggalkan Lily. Lily sangat menyukai panti asuhan. Bu Direktur. Tolong jangan tinggalkan Lily. Aku tidak perlu diobat. Bu Direktur. Asal bisa tetap di sini, biarlah aku rela mati. Orang tua yang tega sekali. Lily. Kamu sudah tahu dirimu sakit, ya? Kenapa tidak beritahu ibu sebelumnya? Apa kamu takut kalau ibu akan meninggalkanmu? Tidak juga. Aku hanya dengar para pengasuh bilang, kalau panti asuhan kehabisan uang. Ibu Direktur sampai stres setiap hingga rambutnya memutih. Tidak ada uang? Bu Direktur. Ethel Corporation Moyen Ban Secara Anonyme Setiaptin. Ke panti asuhan ST Jude. Total $20 juta. 20 juta?
Sen siap tahun? TAPI. Saya tidak pernah menerima uang itu. Saillant. Bisnis kita semakin membaik. Karir kita berkembang pesat. Curaza. Kita harus berbuat sesuatu untuk panti asuhan. Tentu saja, sayang. Sudah kupikirkan. Setiap tahun, atas nama perusahaan, kita donasikan $20 juta ke panti asuhan. Menurutku itu bagus. Tapi. Harus donasi anonim. Kenapa? Bayangkan saja. Jika Direktur Eleanor Grant semua uang ini dari kita, Dia pasti akan. merasa tertekan. Dia takkan menerimanya dan malah mengembalikannya. Masuk akal. Suamiku, kamu sangat perhatian. Jack, kamu bahkan berbohong soal donasi ini? Pac Thompson. Tolong periksa. Abaca est-elle corporation à Dapange-Luaran? $20 juta dalam 2 tahun terakhir. Selain itu, transfer $20 juta Dana Keluarga Thompson. ke panti asuhan St. Jude. Bu Direktur, jangan khawatir. Biaya pengobatan Lily akan kubayar. Benarkah, Ethan? Aku sampai tak tahu cara membalasmu. Aku besar di panti asuhan. Ini tugasku. Oh ya Bu Direktur. 3 hari ke depan. Aku ingin tinggal di panti asuhan. Untuk mengamati anak-anak. Bagus sekali. Hanya saja, kondisi panti kami masih seperti yang Bapak lihat. Mohon maklum. Ini rumahku. Ethan, kenapa Clara bisa di sini? Mungkinkah dia juga sakit? Aku juga tak tahu. Dokter, belakangan ini, saya sering merasa sesak di dada. Kaki saya mati rasa. Dan penglihatan saya kabur. Apa yang salah dengan saya? Nyonya Vance, kami sudah melakukan pemeriksaan menyeluruh. Kondisi kesehatan Anda baik-baik saja. Kita akan pantau dulu kondisi Anda. Terima kasih. Clara, kesehatan. Mungkin ada yang meracunimu? Siapa? Siapa lagi? Pasti Ethan Hayes. Pikirkan baik-baik. Dia baru minta cerai. Lalu melihat karirmu semakin sukses. Dia pasti tiba-tiba dia mencarimu tadi malam. Pasti ada maksud tersembunyi. Membicarakan orang di belakangnya. Mulutmu bisa busuk. Clara, Hiddengar Kawakan mensurakan Ethan. Benar kabarnya? Director. Ethan Hayes ingin menceraikan saya. Sudah kucoba selamatkan pernikahan, tapi percuma. Jangan pura-pura susi. Kamu yang selingkuh duluan, lalu mau Tuan menerima hubungan menjijikanmu dengan Marcus Thorne sebagai syarat melanjutkan pernikahan. Itu bukan rekonsiliasi namanya. Diane, apa urusanmu dengan hubunganku? Dan Ethan Hayes? Kamu wanita itu yang di upacara ikrar kemarin. Aku mengerti. Kamu bukan orang dekat dengan Tuan Pledgehouse. Ethan Hayes menyewamu untuk berpura-pura dan menjijikkanku, ya? Sudah. Urusan pribadi kita tak perlu dibuka di depan umum begini. Clara Vance, aku punya pertanyaan. Kau janji menyumbang $20 juta per tahun untuk panti asuhan St. Jude. Mana uangnya? Mengapa kau bohong lagi? Ethan Hayes jangan fitnah aku. Sumbangan $20 juta ITU. Sudah kusuruh setor ke rekening panti tiap tahun tepat waktu. Clara, apa kamu melakukan kesalahan? Panti Asuhan St. Jude belum pernah menerima donasi sebesar ini. Itu mustahil. Saya benar transfer, Pak Direktur. Kalau benar sudah ditransfer, masa Lily anak panti asuhan bisa sakit parah begini sampai tak ada biaya berobat? Ini bagaimana? Saya khusus tugaskan orang untuk berdonasi tiap tahun. Lucu juga. Dana besar tiap tahun, tapi tak pernah dicek sendiri. Rupanya Bapak tak peduli panti asuhan St. Jude. Uang ini cuma buat menenangkan hati sendiri, ya? Clara Vance. Apa Bapak suruh dia mentransfer uang ini? Maksudmu apa? Kau mau menjebakku? Uang ini memang diserahkan ke Marcus Thorne. Clara, dengarkan. $20 juta itu keterlaluan. Banyak pemegang saham tidak setuju. Diam-diam mereka bilang, kalau gagal,
Mereka tarik saham. Saya terpaksa. Tahan donasi ini. Ini untuk kebaikanmu. Uang ini tidak disumbangkan? Ini menyangkut perusahaan. Pemegang saham tidak rela. Pak Direktur, Markus juga memikirkan perusahaan. Ini karena kelalaian saya. Saya akan awasi langsung mulai sekarang. Dan Takhan by Arkenterling. Kumohon, percayalah, Clara. Aku percaya. Clara avance. Kau sebodoh ini, perkataan begitu kau percaya? Apa maksudmu? Kau ini CEO, Ethel Corporation. Uang ini kemana sebenarnya? Tak Copam. Dia korupsi uang ini. APA? Ethan Hayes, jangan sebarkan rumor palsu. Aku bisa menggugatmu karena fitnah. Aku percaya Markus. Dia bukan tipe orang seperti itu. Ethan Hayes, jangan keterlaluan. Aku yang keterlaluan. Ya? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin pria tak berdaya sepertinya bisa dapat dokumen rahasia seperti ini? Bagaimana Ethan Hayes menyelidiki Kwangan Ethel Corp secepat ini? Sebagai CEO saja. Aku tidak seefisien ini. Bagaimana dia melakukannya? Korupsi dana perusahaan bisa dipenjara. Untuk jumlah besar, hukuman lebih dari 10 tahun. Clara. Aku hanya bingung sebentar. Clara, kumohon, pertimbangkan kerja kerasku untuk perusahaan dan untukmu. Jika bukan karena prestasi, maka karena kerja keras. Tolong maafkan aku ya. Berdiri. Jika kau kembalikan uang yang dikorupsi, aku bisa melupakan masa lalu. dermawannya. Dia korupsi $20 juta setiap tahun darimu, dan kau bisa tutup mata? Clara Vance, kenapa tidak bersikap sama ke Ethan Hayes? Kenapa jadi pelit seperti ini? Bukankah sudah kusuruh dia mengembalikan? Mau apa lagi? Ini Uruzan Keluarga Mereka. Biarkan Mereka se laisser sendiri. Kenapa kita ikut campur? Direktur. Masalahnya sudah jelas. Kami akan pergi. Direktur, saya minta maaf. 2 tahun terakhir saya sibuk kerja. Sampai lupakan panti asuhan hingga terjadi kesalahpahaman ini. Tapi jangan khawatir, perusahaan kami akan tanggung semua biaya pengobatan Lily. Clara, untuk biaya pengobatan Lily, kau tidak perlu khawatir. Ethan sudah menanggung semuanya. Dari mana dia dapat uang sebanyak itu? CK, pasti dia punya wanita lain di luar. Dapatin sugar mama dan uang. Pantasan dia buru-buru cerai denganmu. Kelakuannya benar-benar hina. Berani-beraninya kau memukulku. Pak Sutradara. Ethan adalah anak yang kubesarkan sendiri. Meski biasanya dia terlihat acuh pada segalanya, tapi dia jelas pribadi yang sangat setia. Dan Baratimulia, kau bilang dia selingkuh dan mengkhianati Clara? Itu sama sekali tidak mungkin. Pak Sutradara, tolong jangan marah. Dia tidak bermaksud begitu. Clara, antara Ka dan Ethan, pasti ada kesalahpahaman. Cinta Ethan padamu, sangat tergoyahkan. Aku yakin betul akan hal itu. Pak Sutradara, aku dan Ethan Hayes bisa urus masalah kami sendiri. Anda tak perlu khawatir. Baguslah. Baguslah. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Ethan Hayes, kau benar-benar akan menceraikanku? Dulu kau sangat mencintai-ku. Kau berbuat banyak untukku. Tapi akhirnya, kau memilih menanggung segalanya sendiri dalam diam. Kini kau tinggalkan aku. Kenapa? Mengapa? Ethan Hayes, kau akan menyesal. Kau pasti akan menyesal. Ini bahaya. Perempuan bodoh itu mungkin menyesal. Menceraikan Ethan Hayes. Aku sudah berusaha keras. Jangan sampai sia-sia. Aku harus cepat memindahkan aset Ethel Corp. Clara,
berhenti minum. Kesehatanmu akan hancur jika terus begini. Biarin aku sendiri. Aku ingin minum. Baiklah. Jika kau benar cinta Ethan Hayes, aku bisa mengalah. Asal aku bisa tetap menemanimu diam-diam. Benarkah? Tentu saja. Kaulah cinta sejati. Asal kau bahagia, aku rela melakukan apapun. Marcus. Terima kasih. Clara, bahas urusan pribadi nanti saja. Ada kontrak kerjasama. Dengan Ascendant Holdings. Yang susah kedapatkan. Ascendant Holdings? Tuan Franklin. Ascendant Holdings di Capital City. Bagaimana kau bisa menghubungi mereka? Itu bukan urusanmu. Aku punya caraku. Kolaborasi dengan Ascendant Holdings ini adalah kesempatan langka bagi kita. Jika kita ambil kesempatan ini, Ethel Corporation akan masuk dalam perusahaan terbaik di Grandview City. Baiklah, aku akan urus kontraknya dulu. Nanti aku kembali ke sini. Marcus, besok kita bahas kontraknya. Saat ini kondisiku tidak baik. Tetaplah di sini dan bicara denganku. Nyonya Vance. Bisnis lebih penting. Aku tak punya waktu sekarang. Kita bicarakan nanti. Setuju? Jadi, rupanya hanya kamu satu-satunya yang mau tetap di sampingku saat aku paling sepi, lemah, dan tak berdaya. Benar-benar bersamaku. Mungkinkah? Apa aku benar-benar salah? Halo? Nyonya Vance, ini buruk. 3 keluarga terkemuka di Grandview City bersatu. Mereka menekan Ethel Corp. APA. Saya baru dapat kabar. Mereka melakukan shorting saham kami. Ingin mengambil alih dengan harga murah. Apa Anda yakin itu 3 keluarga terkemuka? Ya. Saya peringatkan sekarang, Ethel Corp akan hancur dalam 3 hari. Ethan, apakah benar Anda dalangnya? Saya punya kontrak dengan Ascendant Holdings. Tuan Franklin mendukung saya, Ethel Corporation. Kami tidak mudah untuk diintimidasi. Olivia, bantu saya cari tahu pemimpin 3 keluarga terkemuka, kepala keluarga Thompson. Di mana dia sekarang? Master Pledge House. Saat mengakuisisi Ethel Corp, kami temukan ini. Ini. Saat Anda minta saya selidiki kemana uang jutaan Marcus Thorne, saya temukan orang ini. Akun orang ini mentransfer banyak uang. Orang ini dikatakan Director Ascendant Holdings, Putra Bob Franklin, Max Franklin. Tapi menurut investigasi saya, orang ini hanya penipu yang dikemas baik, bukan Max Franklin asli. Penipu? Ya, Ethel Corporation. Berurusan dengannya kali ini, kemungkinan akan dapat pukulan besar. Baiklah. Tetap di tempat. Tonton saja pertunjukannya. Ethan Hayes. Kau memang pantas mati. Dasar brengsek, saya kau menyusup ke wilayah keluarga Thompson? Penjaga, keluarkan dia dari sini. Lepaskan aku, dasar bajingan. Kau takut menghadapiku? Kalau berani, hadapi aku langsung. Cepat seret perempuan ini, keluar dari sini. Jangan nodai pandangan sang Master Pledge GHOC. Lepaskan. Lepaskan dia. Biarkan dia bicara. Ethan. Aku memang bodoh. Aku masih menyimpan sedikit penyesalan. Tak kusangka kau bermain licik. Rupanya kau diam-diam berkomplot dengan keluarga Thompson. Ada pepatah mengatakan, setelah sukses, hal pertama dilakukan. Singkirkan yang mencintaimu, benar? Inikah yang mau kau bicarakan?
Tuan Thompson, aku datang hari ini. Bukan untuk Ethan. Kumohon kasihanilah. Selamatkan Ethel Corpku. Urusan keluarga Thompson. Bukan wilayahmu untuk ikut campur. Ethan, aku tahu, di dalam hatimu, aku pasti sangat berarti bagimu. Aku akui dulu, aku mengabaikanmu. Jadi kau naik status sosial, dan mengkhianati Senikita. Semua itu bisa ku mengerti. Tolong minta Tuan Thompson untuk menyelamatkan Ethel Corp. Kita berkai baik-baik. Ini satu-satunya, siraku. Claravant. Pertama-tama, perasaanku padamu sudah jadi sejarah. Semuanya masa lalu. Selain itu, kau pikir bisa mengancamku dengan ini? Tuan Thompson. Qui lui Arcandia. Bawa pergi. Killiar. Ethan Hayes, kau pikir dengan ini bisa menjatuhkanku? Katawila, aku Digicong Ascendant Holdings yang mendukungku. Lepaskan aku. Killiar. Lepaskan aku. Nyonya Vance. Kudengar kau menemui Ethan Hayes hari ini. Jangan bahas itu. Aku tak mau membicarakannya. Kalau begitu lupakan Ethan. Ada kabar baik untukmu. Tuan Franklin sudah datang. Dia menantimu di ruang rapat. Benarkah? Ayo pergi. Tuan Franklin, suatu kehormatan. Maaf atas sambutan kami. Anda datang. Kenapa tidak beritahu sebelumnya? Nyonya Vance. Aku bukan untuk bersilaturahmi. Kudengar, perusahaanmu baru IPO kemarin, tapi diserang short selling hingga harganya anjlok. Aku datang untuk membahas pengakhiran kerjasama ini. Tuan Franklin, bagaimana bisa? Mungkin bisa ditinjau ulang? Jika kau bantu aku lewati masa sulit ini, aku janji. 3 keluarga besar di Grandview City sedang bersatu. Bahkan untuk Ascendant Holdings tak akan mudah membantumu melewati ini. Dari ucapanmu, pasti ada solusi, ya? Ada satu cara. TAPI. Untuk atasi krisis ini, butuh modal sangat besar. Bilai Kanggan, aku dan ayahku sedang berseteru, jadi danaku terbatas. Untuk lawan 3 keluarga besar, masih kurang dana penting. Apa yang harus kulakukan? Aku perlu kau. Gedekan sahammu. Rumah mewah dan villa atas namamu. Mobil mewah, jam tangan, tabunganmu, asuransi, serta investasi keuangan. Semua asetmu harus dialihkan atas nama perusahaan untuk membantuku lawan 3 keluarga besar. Gadai saham? Alihkan aset? Aku harus memikirkannya. Karena kau tak bersedia, aku tak akan memaksamu. TAPI. Dengar baik-baik. Saat ini hanya aku yang mau menyediakan modal besar untuk menyelamatkanmu. Hanya aku. Aku melakukan ini. Demi Marcus. Tuan Franklin. Tuan Franklin, tolong tunggu. Aku akan berdiskusi dengan Nyonya Vance. Clara, kini hanya Ascendant Holdings yang bisa selamatkan kita. Ini kesempatan langka bantuan Tuan Franklin. Dia akan investasikan miliaran dolar. Kekurangan modal, itu hal yang wajar. Lagi pula dia membantu. Kau tak bisa hanya menerima tanpa memberi, kan? TAPI. Jangan banyak tapi. Pikirkan baik-baik. 3 keluarga besar sedang menyerbu kita. Berapa lama kita bisa bertahan? Jika Ascendant Holdings tak turun tangan, kita pasti akan dijegal dan dilikuidasi. Saat itu sahammu tak ada nilainya. Kita akan bangkrut. Kau benar. Tuan Franklin, silakan duduk. Aku setuju. Semua saham dan dana atas namaku akan dialihkan ke perusahaanmu. Bagus. Setelah kita selamatkan perusahaanmu dan stabilkan saham ini, akan ditebus sesuai harga kesepakatan. Anggap ini imbalan atas bantuanku. Ascendant Holdings adalah grup keuangan utama di Capital City. Mana mungkin mereka tipu perusahaan kecilku? Baiklah. Ayo lakukan seperti ini. Ada apa, Clara?
Aku tak tahu kenapa. Mataku tak bisa melihat. Markus, cepat antar aku ke rumah sakit. Di saat genting kenapa kondisi tubuhmu kambuh? Lupakan itu dulu. Teken dulu perjanjiannya, atau perusahaan kita hancur. Markus, cepat antar aku ke rumah sakit. Clara, aku antar Tuan Franklin. Kau bisa ke RS sendiri kan? Markus. Nyonya Vance, Ada APA. Antar aku ke rumah sakit, cepat. New York. Vance, tubuh Anda tidak menunjukkan gejala sakit. Tidak mungkin. Saya sering mengalami kebutaan hilang timbul akhir-akhir ini. Kaki saya mati rasa, tidak bisa digerakkan. Jantung saya dan sumsum tulang terasa seperti ribuan semut menggerogotinya. Sangat menyiksa. Kondisi ini semakin sering terjadi belakangan. Gejala yang Anda deskripsikan belum pernah saya dengar sebelumnya. Saya sarankan pergi ke rumah sakit besar di kota ibu, Untuk Pemeriksaan Menyeluruh. Terima kasih. Siapa kamu? Siapa yang mengizinkanmu memindahkan barang sembarangan di sini? Saya yang suruh. Saya yang perintahkan pindahkan. Markus, bukannya sudah saya bilang, sekarang bukan waktunya? Tunggu nanti. Cari kesempatan. Nanti saya izinkan pindah. Mencari kesempatan? Rumah bagus begini. Kenapa harus menunggu? Apa kamu masih menunggu Ethan Hayes? Mulai saat ini, saya yang menempati. Tanpa izin saya, siapa berani memindahkan? Clara Vance, jangan sok berkuasa lagi. Mulai hari ini, sayalah yang berkuasa di sini. Apa katamu? Kau telai? Ku bilang, mulai sekarang, akulah yang berkuasa di sini. Terus bergerak. Markus Thorne, kau sudah gila? Ini rumahku. Pergi sekarang juga, atau ku telepon polisi. Silakan saja, telepon saja mereka. Kita lihat APA aku akan diusir. Baik. Perhatikan baik-baik. BS Corp. Bukankah ini perusahaan yang ditunjuk Max Franklin? Ketua Markus kau adalah sang ketua BS Corporation. Benar. Selamat, kau benar. Ku beri hadiah, mulai sekarang, kau boleh tetap tinggal. Untuk menghangatkan ranjangku. Jadi Pak Franklin, itu pelaku palsu yang kau sewa? Kau merencanakan tipu dayaku. Nona Vance, kau tak sepenuhnya bodoh, ya? Hanya reaksimu agak terlambat. Rumahmu, mobilmu, perusahaanmu, semua yang pernah kau miliki, kini jadi milikku. Selama kau patuh, kau bisa tetap kujaga sebagai wanita simpanan. Kau tak boleh lakukan ini. Kau mencintaiku, bukan? Ya, tentu aku mencintaimu. Jadi kau berbohong padaku, bukan? Semua yang kau katakan tadi, itu semua dusta, bukan? Nyonya Vance, jangan naif. Meski aku mencintaimu, aku lebih mencintai uang. Dengan uang, wanita seperti apa yang tak bisa kudapatkan? Markus Thorne, kau mengkhianatiku. Berani beraninya kau menipuku, kau bangsat. Wanita bodoh. Jika kau menerima takdirmu, aku mungkin mau memberimu makan, seperti memelihara hewan kesayangan. Tapi jika kau melawan, pergilah sekarang juga. Markus Thorne, kau akan berakhir tragis. Aku akan laporkan ke polisi, Carrie Pengakara. Aku akan ambil kembali semua yang menjadi milikku. Kau akan dapat balasanmu. Balasan? Jika memang ada balasan, maka balasanmu hanyalah aku. Aku benar-benar buta. Bagaimana bisa aku percaya? S.I. Bangsat, Markus Thorne?
Aku baru saja mengambil alih Aethel Corp, tapi beberapa orang masih belum patuh. Untuk mencegah masalah, kau akan tinggal di sini 2 hari. 2 hari lagi, aku akan melepas. Marcus Thorne, sejak kapan kau mengatur siasat melawanku? Claraku sayang, kau tak benar-benar menjira. Aku sungguh menyukaimu kan? Abad berapa kau hidup ini? Siapa masih bicara perasaan? Hanya si bodoh Ethan Hayes yang mau tulus seperti itu. Aku lupa memberitahumu semua yang kukatakan di hadapan tentang Ethan Hayes selama ini. Semuanya rekayasa belaka. Sesungguhnya, dia sangat menyayangimu. Sampai tak masak aku. Dia terus menggagalkan rencanaku. Makanya, aku harus menyingkirkannya dari jalananku. Baru setelah itu semua rintangan hilang, dan aku bisa dengan mudah menggondol kekayaan besarmu. Jadi semua yang kau ceritakan hanyalah kebohongan? Benar sekali. Semua itu karanganku. Ethan Hayes begitu baik padaku. Sampai-sampai aku pun iri. Kenapa kau pantas bahagia jika ada wanita yang begitu tulus padaku? Sudah lama ku peristri dia. Marcus Thorne, kau bangsa. Aku akan membunuhmu. Masih berani kau mengutukku? Bukankah kau yang tak percaya Ethan Hayes? Yang paling tak tahu malu adalah kau. Ethan Hayes. Aku salah. Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak meragukanmu. Aku tak seharusnya memperlakukanmu seperti itu. Aku memang salah. Waktunya telah tiba. 2 keluarga terkemuka, dengarkan perintah Aethel Corporation. Telah berganti kepemilikan. Lanjutkan eksekusi perintah Sang Master Pledgehouse. Targetkan Aethel Corporation. Siapa? Kalian belum menemukan Nyonya Vance? Ada APA? Laporkan nanti. Tuan Thorne, saham kita sekarang tinggal 1/10 nilai aslinya. Jika ini berlanjut, korporasi bisa bangkrut. 3 keluarga terkemuka bermain. Sangat agresif kali ini. Mungkinkah Ethan Hayes ikut campur? Tidak mungkin. Aethel Corporation baru saja jatuh ke tanganku. Aku tak bisa biarkan ini bangkrut. Saya mengerti. Akan kuhandle ini. Clara Vance, Ethan Hayes, aku tidak metode apa yang dia gunakan, tapi dia berhasil membuat 3 keluarga terkemuka bersatu. Mereka terus menjual pendek saham kami tanpa henti. Jika ini terus berlanjut, perusahaan kita akan bangkrut. Bukankah itu bagus? Clara, bahkan kisah singkat menciptakan ikatan abadi. Ethan Hayes pernah sangat mencintai aku yang paling tahu. Jika kau bicara, dia pasti akan menggala. Kau tak mau. Usaha bertahun-tahun. SIA, bukan? Aku pasti akan minta maaf ke Ethan Hayes. Pasti. Tapi sama sekali. Bukan karena kau, untuk bangsat sepertimu, meski aku mati, kau takkan lolos. Jangan harap kau dapat sesempat. Kau mulai emosi. Dasar bodoh, kau sedang mencari masalah. Kalau kau tak mau menunduk pada Ethan Hayes, aku yang akan mendatanginya. Mari lihat apakah dia mau menyelamatkanmu. Ethan Hayes, sebaiknya kau mundur dari Aethel Corp. Mulai sekarang, kita tak perlu camper tanggon. Jangan kira, aku tak punya senjata rahasia. Jika kau memaksa,
Meski dibantu 3 keluarga, aku bisa menghancurkan sekaligus. Saat itu, tak ada yang menang. Siapa kau? Berani-beraninya bicara pada Master Plet Gehouse. Dengan cara begitu, sungguh keterlaluan. Likas pergi. Siapa kau ini? Urusanku dengan Ethan Hayes bukan urusanmu. Kau! Dari situasinya, kau sudah mendapatkan keinginanmu, mengambil alih Idhel Corp. Ya? Benar, aku tak tertarik pada Clara Vance. Jika kau suka, aku bisa kembalikan dia. Konflik kita dulu, hanya kesalahpahaman. Aku hanya ingin uang. Sekarang aku tahu jati dirimu. Kau Marcus Thorne. Dari Ethel Corporation kan? Sebenarnya siapa kau? Kau menyuruh orang berpura-pura jadian aku. Kau tak mengenaliku? Mungkinkah kau ketua Ascendant Holdings? Bob Franklin? Mustahil. Bob Franklin adalah raksasa di Capital City. Bagaimana mungkin dia muncul di kota kecil seperti Grandview City? Awalnya, saya ingin meminta inspektorat yang menangkapmu. Tapi hari ini, kau malah datang sendiri ke hadapanku. Lihat baik-baik. Tuan Franklin, saya benar-benar sadar saya salah. Saya gagal mengenali jati diri asli Anda. Saya seharusnya tidak menyuruh orang berpura-pura jadi putra Anda. Tolong, pertimbangkan kebodohan saya yang masih muda. Ampuni saya sekali ini. Dasar kau. Penipuanmu atas nama saya masih bisa dimaafkan. Tapi kau telah menghina Master Kedelapan Pledge House. Kau hanya punya jalan buntu. Kedelapan Pledge Gehouse. Apa itu Master Pledge House? Saya ingat sekarang. Anda adalah Master Pledge Gehouse ke-8. Tunggu. Kenapa saya teringat ini? Dari mana ingatan ini berasal? Ethan Hayes. Oh, tidak, Tuan Hayes. Saya benar-benar sadar saya salah. Saya tidak akan mengulanginya. Mohon maafkan saya. Kau tidak sadar salah. Kau tahu dirimu. Dalam masalah besar. Pergi sana. Ya, Tuan Master. Saya akan segera pergi. Master Pledge House. Anda benar-benar membebaskannya? Tahu kenapa saya tidak bertindak? Dia tidak layak. Saya takut mengotori tangan sendiri. Bukankah kau sudah panggil polisi? Inspektorat akan menanganinya sendiri. Bijaksana. Master Pledge House. Master Pledge House Kedelapan. Kekuatannya bersumber dari artefak dunia bawah, buku karma. Jika saya bisa mencurinya, saya akan jadi Master Pledge Gehouse. Semua milik Ethan Hayes akan jadi milikku. Kichimyo. Ethan, kamu di mana sekarang? Apa kita akan bertemu lagi? Aku merasa aku sekarat. Apa masih ada kesempatan untuk mengatakan satu hal? Maafkan aku. Buku ini, Penuh Kortan Tak Terbaka. Kamu dan Ethan Hayes dulu menikah. Di buku karma apa kamu mengenali tulisan tangannya? Tanganku dan kakiku diikat. Bagaimana aku bisa melihat? Baik, aku akan melepasmu sekarang. Jangan coba-coba. Benda ini milik Ethan Hayes? Sudah pasti. Apa kamu tidak ingat? Dia ketua Pledge Gehouse ke-8. APA? Aku akan kuliah di Universitas Ibu Kota. Kalau kamu bisa masuk juga, kita bisa hidup bersama mulai sekarang. Clara, ini hadiah ulang tahun dari. Terima kasih. Clara, Bangun dan minum obatmu. Aigreco. Hentikan, diarakan mendengar kita.
Awalnya kukira, semua yang Ethan Hayes lakukan untukku, hal-hal itu, aku tahu semuanya. Tapi tak kusadari, itu hanya setetes air di lautan, selama bertahun-tahun. Bertahun-tahun, apa yang telah kulakukan padanya? Dia mencintai sangat dalam, tapi aku memperlakukannya dengan kejam. Apa aku masih manusia? Apa yang kamu lihat? Apa itu? Cara mengoperasikan buku karma? Aku tidak bisa melihat lagi. Aku benar-benar buta. Kamu berpura-pura lagi. Dia tidak berpura-pura. Ini efek balasan karena kurombak perjanjian itu. Ini adalah balasannya karena kusobek perjanjian itu. Ethan. Benar itu kau? Marcus Thorne. Buku karma punya kehendak sendiri. Kau belum mendapat pengakuannya. Selain melihat karma, kau tak bisa berbuat apa-apa. Aku tak ingin menodai tanganku sendiri. Tapiko Begitul-Encan. Berani. Mencuri artefak surgawi. Singutak Termafcan. Kuhukum kau untuk Idub Sepertianjing. menggelandang tak bertempat tinggal. Setelah mati, terjun ke jurang neraka terdalam. Takan Perna Terlair Kembali. Aku kembali berbuat kebodohan. Tuan rumah sumpah. Kumohon, maafkan aku sekali terakhir. Simiwa hari ini. Ini semua ulah Clara Vance. Dia merayuku. Ini semua kesalahannya. Silakan dia jika kau ingin menyalahkan. Kumohon, selamatkan nyawaku. Tuan rumah sumpah. Kalian saling menjatuhkan. Tak ada yang lebih baik di antara kalian. Ethan. Kau datang menyelamatkanku? Sebelumnya, aku selalu dibuat tak tahu apa-apa. Baru kusadari kebenarannya. Orang yang harusnya adalah kau. Aku hanya mengambil artefak surgawi. Bukan untuk menyelamatkan. Tidak, Ethan. Jangan perlakukan aku begini. Kulihat di buku karma. Karma kita saling terikat. Kebaikanmu padaku. Dulu akulah yang tak menghargaimu. Mulai sekarang, akan kubayar 2 kali lipat. Karena kau telah melihat Karma kita. Kau harus tahu bahwa karma kita telah hancur. Ikatan kita berakhir. Takada Laji Ubengan Diantara kita. Tidak, Bukan begitu. Kau tuan rumah sumpah ke-8, TAPI. Kau juga Ethan Hayes. Dan kau juga suamiku. Aku tahu. Kau masih mencintaiku. Santa. Mungkin pernah ada. Tapi itu semua masa lalu. Terhembus angin. Setelah aku kembali ke dunia bawah, kita akan terpisah jauh. Kau akan melupakan sepenuhnya. Tidak. Aku takkan lupa. Ethan Hayes. Ethan Hayes. Ethan Hayes. Luna. Pintu masuk Underworld. Besok hari terakhir. Ya, Urusan di dunia ini sudah terselesaikan. Sudah waktunya aku kembali. Tuan Pledgehouse. Bisakah Tuan menunda kepulangan ke Underworld beberapa hari lagi? Mengapa? Kau mulai paham. Ham. Sekretaris Olivia, apakah golongan darahnya cocok? Kecocokannya berhasil. Operasi sudah dijadwalkan. Tapi Naomi Vance, apakah Anda benar-benar yakin ingin menyumbangkan organ untuk Lily? Bahkan dulu, Ethan Hayes. Tidak seperti ini. Dia tak seputus asa dirimu. Dulu dia punya seseorang yang dicintai. Tapi sekarang, aku tidak. Ethan Hayes awalnya memberikanku kehidupan sempurna, tapi aku memperlakukannya seperti orang tak berguna. Akhirnya, aku benar-benar melukai hati. Jadi, apapun ganti rugi yang kuberikan, itu sudah seharusnya. Kudengar. Dia akan menikah. Kalau begitu,
Harusnya kuucapkan selamat. Aku tak bisa lihat ini lagi. Aku akan bantu terakhir kali. Jika ini tak bisa mendapatkannya kembali, kau harus menyerah. Apa yang kau lakukan di sini? Aku ingin membuat kesepakatan dengan lembaga sumpah MU. Mengenai permintaan sumpahmu, lembaga sumpah ke-8 tidak akan menerimanya. Tunggu. Dengarkan syaratku dulu. Clara Vance, aku tahu apa yang kau inginkan. Ini hanya memohon ampun pada ketua lembaga dan berharap bisa kembali seperti dulu. Kau sedang bermimpi. Perbuatan jahatmu dulu. Sudahkah kau lupakan? Ketua lembaga sumpah ke-8 mengendalikan karma 6 alam kehidupan. Di masa depan, dia akan jadi penguasa alam baka. Seberapapun makmur dunia fana, dibanding status terhormat sebagai penguasa alam baka, semuanya tak berarti. Bagaikan semut bagi naga. 10 tahun lalu, demi dirimu, sang ketua mengurungkan niat masuk alam baka. Tahukah kau bahwa ketua lembaga yang tinggal di dunia fana menderita setiap hari rasa sakit yang menggerogoti tulang, tapi kau acuhkan perasaan, menyia-nyiakannya habis-habisan. Masih berani berharap bisa merebutnya kembali? Kau mimpi di siang bolong. Jangan pergi. Aku tidak meminta maafnya. Aku hanya ingin meminta sebuah obat. Obat apa? Aku rela menukar kebahagiaan akhiratku untuk 1 dosis. Ramuan penyesalan. Ramuan penyesalan? Ramuan ini hanya akan menjembalikan tubuhmu seperti semula. Setelah meminumnya, kesehatanmu akan pulih. Tapi setiap hari kau akan merasakan rasa sakit 10 kali lebih parah dari yang pernah dialami sang ketua. Siksaan yang benar-benar menggerogoti tulang. Meski begitu, masihkan kau bersedia? Aku bersedia. Nona Vance, kau baik-baik saja? Nona Vance. Nona Vance. Nona Vance. Apa kau baik-baik saja? Nona Vance. Nona Vance. Nona Vance. Terima kasih. Kukira, kau tidak akan mau membantuku. Aku berbeda denganmu. 4 hari lagi, aku dan Ethan Hayes akan menikah. Jika kau mau, kau bisa hadir. Ethan, lusa adalah hari pentingmu. Nenek Ellie berharap kau bisa melupakan masa lalu dan menyambut masa depan indah. Terima kasih, Nenek Ellie. Nona Luna tampaknya gadis yang baik. Kau harus baik padanya. Baru-baru ini, sosok misterius di kota Grandview menyumbangkan seluruh perusahaan Aethel Corp ke panti asuhan St. Jude. Mulai sekarang, seluruh pendapatan perusahaan akan disalurkan sepenuhnya ke panti asuhan St. Jude. Nenek Ellie. Kabar baik, ginjal Lily cocok untuk transplantasi. Operasinya hari ini. APA. Segera sekali, cepat kita ke rumah sakit. Kita harus berterima kasih pada donornya. Kini kau bisa tenang, kan? Di mana si pendonor? Sebenarnya, Tubuhnya sudah pulih? Dia meminum ramuan penyesalan. ramuan itu justru akan memperparah penderitaannya. Dengan 1 ginjal tersisa, kurasa dia tidak akan bertahan melewati usia 40 tahun. Nona, aku sangat berterima kasih telah menyumbangkan organmu untukku. Lily. Tak perlu berterima kasih. Lihat pria di sini ini, berterima kasihlah padanya. Jika bukan karena dia, aku takkan tahu kau sedang sakit. Kosuda Berkorban Bejitu Bezar. Suda Sepatutnia Lili Bertorimakazi. Lily. Jimat ini diberikan padaku oleh orang yang sangat kucintai. Dia yang memberikannya. Katanya, ini bisa melindungiku selamanya.
Ini. Nona, barang sepenting ini, kau berikan padaku? Yeah. Karena orang ini akan segera menghilang. Jadi, jimat ini bagiku sudah tak ada artinya lagi. Kakak harap kau akan selalu dilancarkan dan selamat sentosa. Kemana orang itu pergi? Dia pergi ke tempat yang semestinya. Saat aku kembali ke neraka, kita akan terpisah selamanya. Koakan melupakan aku sepenuhnya. Apa aku akan benar-benar melupakanmu? Dan apakah aku akan lupa semua yang terjadi sebelumnya? Tidak. Aku takkan melupakanmu. Pergilah. Cepat, cepat, cepat. Anda pasti Tian Hayes Buchan? Ya. Direktur Grant ceritakan semua tentang Anda. Katanya sebagai investor panti asuhan STJ yang dermawan, Anda akan kembali setelah 3 tahun. Dulu, aku tidak percaya. Di mana Direktur Grant? Beliau menunggu di dalam. Baiklah. Anda tak, sejak Ethel Corp memberi donasi, masalah dana kami teratasi. Banyak guru TK kami rekrut, bahkan menerima banyak anak berkebutuhan khusus. Untuk itu, kami sangat berterima kasih atas dukungan Anda. Dengan senang hati. Boleh tanya, APA yang cooking, suka makan? Ikan. Dan makanan kaleng. Orang ini, guru dari panti asuhan kami. Nama belakangnya Vance. 3 tahun lalu, dia bergabung ke panti kami. Dia lemah lembut dan sopan pada semua orang. Guru terkenal di sini. Kurasa ini bisa jadi semacam warisan. Baguslah. Ibu, aku merasa wanita itu terlihat sangat familiar. Main denganku. Ayo lanjutkan permainan ya. Oke. Ayo pergi.